Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Siswita dari CGP Angkatan 10 yang insya Allah akan melaksanakan wawancara dalam pembahasan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Bisakah mengganggu waktunya Ibu sebentar? Insya Allah bisa. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Ya, boleh memperkenalkan diri Ibu? Oke, baik. Saya Rukmana Yanti, Kepala SDN Mekadir 17 Kota Depok. Baik, Ibu, kita di sekolah pasti mengalami dilema etika. Dilema etika itu pasti setiap orang mempunyai permasalahan. Dilema etika itu tentang sebuah permasalahan yang intinya tentang benar dengan benar. Dan sekarang saya akan mencoba mewawancarai tentang pengambilan keputusan dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terus, stop dulu Pak Syukri. Di sini Deva akan menanyakan tentang dilema etika dengan bujukan moral. Ya, bujukan moral. Di sini kan tentang dilema etika itu seperti sebuah permasalahan yang benar dengan benar sesuai dengan kenyataan itu benar loh, sedangkan bujukan moral sebenarnya benar tapi kita tidak menginginkan kenyataan itu ternyata benar dan salah ya Bu. Nah, muncullah sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang mana dulu nih, dilema etika dulu? Oke. Oke, baik. Dilema etika berarti reasonnya itu betul dan pengambilan keputusannya juga betul. Seperti itu ya Bu ya? Baik. Yang dialami adalah apa ya? Karena saya juga baru, mungkin baru saja nih beberapa waktu kemarin ada guru yang datang ke saya menanyakan perihal pembagian buku paket. Baik. Nah, peraturan di awalnya adalah buku paket itu diberikan dulu kepada siswa yang memang sejak ada di dapodik dari kelas sebelumnya. Karena kan kalau buku itu kan pembeliannya biasanya untuk kelas yang berikutnya, gitu kan. Nah, sedangkan di perjalanan pasti dong ada siswa yang keluar masuk, ada yang masuk ke sini, ada juga yang keluar. Nah, itu menjadi dilema ketika jumlah bukunya ternyata terbatas, seperti itu. Nah, ada aturannya yang sudah berlaku, aturannya seperti itu. Nah, kemudian beliau menanyakan, Ibu ini gimana? Ada anak baru, tetapi secara ekonomi kurang begitu. Apakah dia perlu juga kita berikan buku? Nah, itu kan posisinya antara aturan yang selama ini sudah ditetapkan dengan kondisi anak siswa pindahan yang memang secara ekonomi kurang mampu. Nah, dari situlah kemudian kita coba berdiskusi, kita cari dulu buku yang tersedia seberapa banyak, berapa anak yang kemudian sudah dengan sukarela membeli buku, apakah kemudian ada jumlah buku yang tersisa begitu. Kalau memang ada, berarti silahkan diberikan, seperti itu gitu. Jadi kan aturannya memang seperti itu, dan harusnya kan kita juga nggak memberikan dong gitu kan. Tetapi kemudian kita lihat lebih jauh bahwa ternyata ada peluang ketika memang ada siswa yang dengan sukarela membeli sendiri, otomatis buku yang dimiliki sekolah
jumlahnya mencukupi untuk dibagikan ke anak tersebut. Seperti itu Bu Deva. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya. Lanjut, terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kalau untuk pengambilan keputusan, saya lebih kepada bermusyawarah dulu. Kita bicarakan dulu dengan yang terdekat adalah Dewan Guru. Apapun permasalahan itu, saya akan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama kalau berkaitan dengan KBM, maka saya akan berdiskusi dulu dengan gurunya, gitu ya, dengan guru yang ada di sini. Pasti mereka punya pendapat dan itu akan mempermudah bagi saya untuk kemudian membuat keputusan. Tapi kalau berkaitan dengan kebijakan, maka saya pasti akan bertanya juga kepada pihak-pihak yang berada secara struktural itu di atas saya. Misalnya untuk pengambilan keputusan tertentu saya akan bertanya, oh ini saya harus tanya nih misalnya ke K3S, atau saya tanya juga misalnya ke K3S, ke PGRI, atau bahkan mungkin ketika permasalahan itu besar, maka saya harus bertanya juga kepada pihak yang berwenang, kepala bidang atau ke kadis gitu. Kalau memang itu kasusnya paling besar, dan alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi. Jadi bisa kami selesaikan, bicarakan, diskusikan dengan rekan-rekan ini. Berarti dengan cara bermusyawarah, Betul. berdiskusi dan bertanya dengan pimpinan atasannya seperti K3S. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa gunakan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan. Iya, pengambilan keputusan. Ya seperti tadi yang saya sampaikan Ibu, saya refleksikan dulu dengan diri saya ketika ada sebuah permasalahan atau harus sesuatu yang saya putuskan, saya refleksikan dulu, saya pertimbangkan, kemudian saya diskusikan dengan teman-teman, gitu ya, dengan rekan-rekan guru atau dengan rekan kepala sekolah yang lain. Kan ada permasalahan yang memang kita nggak bisa nih diskusi dengan guru. Nah, maka saya akan bertanya ke rekan-rekan kepala sekolah. Gitu. Nah, dari situlah keputusan bisa diambil. Jadi tidak harus selalu dari saya sendiri. Berarti datanya berkolaborasi ya Bu? Betul. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi yang tadi itu Bu? Gimana? Hal-hal apa saja